Universitas Pendidikan Ganesha menyelenggarakan desiminasi penguatan kapasitas Satuan Pengawas Internal (SPI) Selasa 11 Agustus 2020. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Puri Saron Singaraja ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini juga diikuti bagian keuangan Undiksa. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa, Niluhwayan Yasmiati, yang membuka kegiatan menyampaikan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terkait peran SPI maupun bagian keuangan, terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijadikan acuan dalam berkinerja. Melalui ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas tata kelola lembaga, khususnya dalam bidang keuangan. Disampaikan lebih lanjut, dalam tata kelola keuangan di perguruan tinggi, belum dapat dilepaskan dari sejumlah persoalan baik dalam administrasi maupun realisasinya untuk mendukung pelaksanaan program. Melalui penguatan SPI dan bagian keuangan, persoalan tersebut ke depannya dapat diantisipasi. Pengelolaan anggaran tahun 2019, Undiksa masih mengacu pada peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menurut Yasmiati, peraturan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, menurutnya tetap perlu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam tata kelola keuangan universitas. Kegiatan ini nanti hasilnya diskusi yang didampingi oleh tim Irjen dari Kemendikbud bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan mendapat pencerahan dari hal-hal yang disampaikan oleh Dirjen itu untuk acuan kita 6 bulan ke depan. Harapan kita itu agar kita satu komando di dalam melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan dalam tata kelola keuangan, khususnya tata kelola keuangan di bidang BOPTN. Nah, kami supaya tidak ada salah tafsir, karena permasalahan semua di perguruan tinggi itu ada sangat kompleks, ya, sehingga tidak bisa kita samakan dengan permasalahan-permasalahan yang di sekolah. Sehingga dana-dana yang disisir, anggaran-anggaran yang disisir dalam penguatan di bidang akademik misalnya, itu satu kesatuan juga di dalam pengelolaan tata kelola keadministrasian BUMN maupun tata kelola di dalam kegiatan perkantoran, sehingga kami bisa memberikan kepastian di dalam kita mengeksekusi anggaran, salah satunya anggaran BOPTN, supaya kita tidak salah, ya. Jadi setelah kami dibina hari ini selama 7 hari, semua permasalahan akan clear, mendapat acuan yang pasti, karena selama ini kan kita mengacu peraturan yang dari Kemendikbud, sehingga pedoman yang kami lakukan dalam mengeksekusi anggaran tahun 2019 itu adalah mengacu pada ketentuan Juknis dari Kemendikbud. Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gunung Panjaitan mengatakan, dalam berkinerja, SPI harus mampu memperkecil risiko-risiko yang menyimpang dari aturan. Selain itu juga mengedepankan keterbukaan, terutama dengan bagian keuangan, sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Aldi Windianto mengatakan SPI memiliki fungsi yang jelas pada perguruan tinggi, yaitu melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, perlu dilibatkan dalam pelaksanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, penilaian aset, termasuk juga turun untuk memastikan program baru yang digulirkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Untuk memperkecil risiko-risiko yang menyimpang dari aturan yang kita undang-undang ataupun dari permennya. Jadi pengelolaan keuangan itu, jadi supaya kita agak taat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Itu yang kita tekankan untuk pengelolaan keuangan untuk pengawasan SPI internal di instansi. Selama ini apa saja yang menjadi kendala-kendala di SPI, Pak? Kalau masalah kendala-kendala itu ya harus semua untuk berkomunikasi yang baik, karena informasi yang dari teman-teman yang pengelola juga harus keterbukaan lah. Kita di situ kita harus keterbukaan supaya jangan ada kendala untuk kedepannya. Ini SPI kan itu juga ada turunan dari Permendikbud 22 2017 dari Permendikbud. Nah, di situ sudah menjelaskan tugas dan fungsinya. Kita melihat sejauh ini pelaksanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan penilaian aset, terus review RKKL dari awal perencanaan sudah melibatkan
SPI. Tapi balik lagi, SPI itu adalah melaksanakan tugas sesuai perintah dari pimpinan. Apabila mungkin mereka yang sudah punya PKPT program kerja tahunan, tetapi pimpinan mungkin ada arahan lain yang benar-benar urgent yang harus diperiksa, itu SPI harus turun. Cuman sampai sejauh ini nanti kita diskusi seperti apa diperankan SPI di Undiksa itu sendiri. Gitu. Apakah hanya berjalan sesuai PKPT, apakah ada penugasan di luar dari PKPT itu sendiri. Selain penguatan SPI, Undiksa juga melakukan terobosan dalam tata kelola keuangan dengan berbasis online. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Humas Undiksa melaporkan.